Definisi: muntah adalah keluarnya kembali sebagian besar atau seluruh isi lambung yang terjadi secara paksa melalui mulut disertai dengan kontraksi lambung dan abdomen. Etiologi: muntah disebabkan karena adanya faktor fisiologis seperti kelainan kongenital dan infeksi. Selain itu, muntah juga disebabkan oleh gangguan psikologis seperti keadaan tertekan atau cemas, terutama pada anak yang lebih besar. Patofisiologis: muntah merupakan respon refleks simpatis terhadap berbagai rangsangan yang melibatkan berbagai aktivitas otot perut dan pernapasan. Proses muntah dibagi menjadi 3. Yang pertama itu nausea, retching, dan emesis. Tanda dan gejala: 1. Muntah yang terjadi pada beberapa jam setelah keluarnya lendir yang kadang disertai dengan sedikit darah. 2. Muntah yang terjadi pada hari-hari pertama kelahiran dalam jumlah banyak, tidak secara proyektif, tidak berwarna hijau dan cenderung menetap, biasanya terjadi sebagai akibat dari obstruksi usus halus. 3. Muntah yang terjadi secara proyektil dan tidak berwarna kehijauan merupakan tanda adanya stenosis pyorulus. 4. Peningkatan tekanan intrakranial dan alergi susu. 5. Muntah yang terjadi pada anak yang tampak sehat karena teknik pemberian makanan yang salah atau pada faktor psikososial. Komplikasi: 1. Kehilangan cairan tubuh elektrolit sehingga dapat menyebabkan dehidrasi dan alkaliosis. 2. Karena tidak memakan atau minum dapat menyebabkan terjadinya ketosis. 3. Ketosis akan menyebabkan asidiosis dan akhirnya bisa menjadi renjatan atau shock. 4. Bila muntah sering dan hebat akan terjadi ketegangan otot dinding perut, perdarahan konjungtiva, ruptur esofagus, infeksi medium stadium, aspirasi muntah, jahitan bisa terlepas pada penderita pasca operasi dan timbul perdarahan. Sifat muntah: 1. Keluarnya cairan secara terus-menerus, maka kemungkinan akan terjadi obstruksi esofagus. 2. Muntah proyektil, kemungkinan stenosis pyorulus, pelepasan lambung ke duodenum. 3. Muntah hijau empedu, kemungkinan obstruksi otostalus, umumnya terjadi pada beberapa hari pertama, sering menetap dan biasanya tidak proyektil. 4. Muntah hijau kekuningan, kemungkinan obstruksi di bawah muara saluran empedu. 5. Muntah segera lahir dan menetap, kemungkinan karena tekanan intrakranial tinggi dan atau obstruksi usus. Pencegahan: 1. Perlambat pemberian susu. 2. Sendawakan bayi selama dan setelah pemberian susu. 3. Susui bayi dengan posisi tegak lurus dan bayi tetap tegak lurus selama 20-30 menit setelah disusui. 4. Jangan didekap atau diayun-ayun sedikitnya setengah jam setelah menyusui. 5. Jika diberi susu botol, pastikan lubang dot tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Definisi gumoh: gumoh adalah keluarnya kembali sebagian susu yang telah ditelan ketika beberapa saat setelah minum susu botol atau menyusui dalam jumlah yang sedikit. Etiologi: 1. Anak atau bayi yang sudah kenyang. 2. Posisi anak atau bayi yang salah saat menyusui akibatnya udara masuk ke dalam lambung. 3. Terburu-buru atau tergesa-gesa dalam menghisap. 4. Kegagalan mengeluarkan udara. 5. ASI atau susu yang diberikan melebihi kapasitas lambung. 6. Posisi menyusui.
7. Pemakaian bentuk dot. 8. Klep penutup lambung belum berfungsi sempurna. 9. Fungsi pencernaan bayi dengan peristaltik atau gelombang kontraksi dengan dinding, lambung, dan usus untuk makanan dapat masuk dari saluran pencernaan ke usus masih belum sempurna. Patofisiologi. Biasanya bayi mengalami gumo setelah diberi makan. Selain karena pemakaian gurita dan posisi saat menyusui, juga dikarenakan dia tidur dalam posisi terlentang setelah diberi makan. Cairan yang masuk ke tubuh bayi akan mencari posisi yang paling rendah. Bila ada makanan yang masuk ke esofagus atau saluran sebelum ke lambung, maka akan ada refleks untuk menyebabkan bayi menjadi gumo. Tanda dan gejala. 1. Mengeluarkan kembali susu saat diberikan minum. 2. Gumo yang normal terjadi kurang dari 4 kali sehari. 3. Tidak sampai mengganggu pertumbuhan berat badan bayi. 4. Bayi tidak menolak saat diberikan minum. Diagnosa. Sebagian besar gumo terjadi akibat kebanyakan makan atau kegagalan mengeluarkan udara yang ditelan. Oleh karena itu, sebaiknya diagnosis ditegakkan sebelum terjadinya gumo. Pengosongan lambung yang lebih sempurna dalam batas-batas tertentu, penumpahan kembali merupakan kejadian yang alamiah, terutama selama 6 bulan pertama. Namun, penumpahan kembali tersebut diturunkan sampai jumlah yang bisa diabaikan dengan pengeluaran udara tertelan selama dalam waktu dan setelah makan. Pencegahan. 1. Perbaiki teknik menyusui. 2. Berikan ASI saja sampai 6 bulan atau ASI eksklusif. 3. Beri bayi ASI sedikit-sedikit tapi sering, minimal 2 jam sekali dan jangan terlalu banyak. 4. Jangan memakaikan gurita terlalu ketat. 5. Posisikan bayi tegak beberapa saat, sekitar 15-30 menit setelah menyusu. 6. Tinggikan posisi kepala dan dada bayi saat tidur. 7. Jangan mengajak bayi banyak bergerak sesaat setelah menyusu. 8. Bayi digendong agak tinggi atau posisi berdiri dengan kepala bersandar di pundak ibu. 9. Menelungkupkan bayi ke pangkuan ibu lalu usap atau tepuk punggung bayi sampai terdengar suara bersendawa.